Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan bahas tentang laju reaksi. Kita mulai dari definisinya atau pengertiannya. Nah, sebelumnya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita tahu proses kembang api terbakar ya, seperti ini. Kemudian kita juga mengenal perkaratan, yang besi yang berkarat. Nah, kita lihat dari kedua reaksi ini, manakah reaksi yang cepat? Nah, tentu saja bahwa kembang api pembakarannya berlangsung lebih cepat reaksinya. Kemudian karat besi, yaitu proses perkaratan yang berlangsung lebih lambat daripada proses reaksi kembang api. Nah, bagaimana kita akan mengetahui misalnya laju reaksi untuk reaksi dari HCl, larutan HCl ditambah serbuk di sini ya, kita gunakan serbuk magnesium, kemudian menghasilkan MgCl2 larutan dan ditambah gas H2 atau gas hidrogen. Jadi kita lihat di sini ada labu Erlenmeyer berisi asam klorida, kemudian serbuk magnesium. Kita akan ambil serbuk magnesium dan kita akan campurkan atau reaksikan dengan larutan HCl. Di sini persamaan reaksinya sudah disetarakan ya. Kemudian kita lihat bahwa reaksi terjadi pada labu Erlenmeyer antara magnesium dengan larutan HCl sehingga menghasilkan gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung apa ini? Kita perhatikan dalam persamaan reaksi yang berupa gas adalah molekul H2 ya, hidrogen, gas hidrogen. Jadi kita lihat bahwa dari ketiga contoh itu ada reaksi kimia yang berlangsung cepat dan ada juga reaksi kimia yang berlangsung lambat. Bagaimana kita mengetahui suatu reaksi itu cepat atau lambat? Itu dipelajari dalam laju reaksi. Jadi laju reaksi adalah bagaimana mengukur kecepatan reaktan pada suatu reaksi sehingga berubah menjadi produk. Jadi waktunya diukur dan berapa banyak kecepatan reaktan tersebut berubah menjadi produk. Kita punya dua cara, di sini akan dibahas cara yang pertama, yang terlebih dahulu, yaitu kita perhatikan bahwa reaksinya yang kita gunakan, yaitu tadi masih antara larutan HCl dengan magnesium menghasilkan larutan MgCl2 dan gas hidrogen. Ya. Nah, kita akan lihat di sini zat-zat yang bereaksinya, kemudian kita akan lihat juga bahwa di sini kita tahu yang menjadi reaktan adalah larutan HCl dengan logam magnesium. Kemudian produknya adalah larutan MgCl2 dan gas hidrogen. Kemudian pertanyaannya adalah laju reaksi seberapa cepat reaktan yang digunakan dalam reaksi tersebut. Kemudian juga kita bisa mengetahui laju reaksi seberapa cepat produk yang terbentuk atau dibentuk. Ya, produknya itu adalah tadi larutan MgCl2 dan H2O. Sedangkan reaktannya adalah HCl, larutan, dan logam magnesium. Kita mulai dengan menentukan laju reaksi dari HCl. Ya, laju reaksi HCl itu kita beri lambang berarti VHCl. Apa artinya? Artinya adalah kita akan menentukan seberapa cepat larutan HCl itu berkurang. Ya, karena larutan di reaktan itu berkurang, ya, selalu berkurang. Kemudian maka laju reaksinya untuk HCl kita tentukan dari rumus jumlah reaktan yang digunakan dibagi waktu yang digunakan. Jadi dalam reaksi ini HCl sebagai reaktan gitu ya. Jadi kita gunakan rumusnya untuk berapa jumlah reaktan yang telah bereaksi gitu ya, dibagi waktu yang dibutuhkan dalam reaksi tersebut. Nah, jumlah reaktan karena dia berwujud larutan, maka kita nanti mudahnya menentukan dalam satuan molar. Ya, dibagi satuan waktunya adalah detik. Jadi nanti untuk laju reaksi HCl itu satuannya adalah molar per detik. Kemudian yang berikutnya magnesium. Ya, berapa laju magnesium atau Vmg. Jadi seberapa cepat magnesium itu berkurang karena reaktan itu selalu berkurang. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya pada cara kedua. Jadi reaktan itu selalu berkurang. Kemudian
kita akan gunakan rumus laju reaksinya adalah jumlah reaktan yang digunakan atau jumlah reaktan yang bereaksi dibagi waktu yang digunakan dalam reaksi tersebut. Nah, di sini reaktannya karena Mg sebagai reaktan dan dia lebih mudah dinyatakan dalam gram karena dia berupa serbuk ya, serbuk atau padatan dibagi dalam satuan waktunya detik. Jadi untuk laju reaksi magnesium itu dalam satuan gram per detik. Jadi tadi kita sudah menentukan bagaimana cara menentukan berkurangnya HCl setiap satuan waktu. Kemudian kali ini kita juga sudah bisa menentukan bagaimana cepatnya berkurangnya Mg dalam setiap satuan waktu. Yang berikutnya adalah kita akan menentukan laju MgCl2 atau VMgCl2 ya. Jadi laju untuk produk sekarang. Maka kita bisa juga ungkapkan sebagai seberapa cepat MgCl2 itu bertambah karena MgCl2 tadinya tidak ada. Yang ada itu hanya tadinya reaktan, kemudian baru reaktan itu bereaksi muncullah produk ya. Jadi produk itu selalu bertambah. Nah, untuk menentukan laju dari MgCl2, maka kita gunakannya rumus jumlah produk yang dibentuk. Jadi berapa banyak jumlah produk yang terbentuk dibagi waktu yang digunakan dalam proses pembentukan MgCl2 tersebut. Nah, karena MgCl2 ini dalam wujud larutan, maka dia sama. Ya, kita lebih mudah menentukannya dalam satuan molar atau konsentrasi. Jadi jumlah produk untuk larutan MgCl2 itu lebih mudah kita nyatakan dalam satuan molar dibagi satuan waktunya adalah detik. Berikutnya, kita akan tentukan laju dari terbentuknya gas hidrogen. Ya, kita lihat gini ya, gas hidrogen terbentuk pada saat reaksi berlangsung, produk terbentuk gas hidrogen. Berapa lajunya? Kita nyatakan dengan VH2, yaitu kita juga bisa ungkapkan sebagai seberapa cepat H2 atau gas H2 itu bertambah setiap satuan waktu. Maka kita akan gunakan rumus untuk menentukan laju reaksi dari gas hidrogen adalah jumlah produk yang terbentuk, karena H2 ini adalah sebagai zat produk, dibagi waktu yang digunakan setiap menghasilkan sejumlah gas hidrogen. Nah, kita lihat di sini fasanya atau wujud gas hidrogen itu adalah gas, sehingga lebih mudah kita mengukur jumlah dari suatu gas itu adalah dalam satuan volume. Volume itu bisa mili, bisa liter ya, atau sentimeter kubik, desimeter kubik, dan seterusnya. Dibagi satuan waktunya yaitu adalah detik. Jadi satuan waktunya sama, detik ya. Nah, kita coba ini adalah contoh ya, contoh untuk suatu reaksi dari larutan magnesium dengan dari larutan HCl dengan logam magnesium. Kita lihat di sini, kita berikan logam magnesiumnya sebanyak 2 gram dan selama 1 menit kita akan hitung ya berapa laju reaksi berkurangnya magnesium. Kenapa magnesium dikatakan berkurang? Karena dia sebagai reaktan. Jadi kita gunakan rumusnya adalah rumus yang laju reaksi jumlah reaktan yang digunakan dia berkurang ya dibagi satuan waktu. Nah, kita tinggal masukkan dalam satuannya adalah gram per detik. Nah, gramnya kita sudah tahu, 2 gram magnesium yang digunakan, ya, yang hilang dalam reaksi tersebut dalam 1 menit. Gitu. Maka kita dapatkan laju reaksinya adalah 2 dibagi 1 menit kita ubah jadi detik. Ya, jadi 1 menit itu adalah 60 detik. Maka satuannya adalah gram per detik, atau dalam satu angka desimal itu adalah 0,033 gram per detik. Nah, ini adalah laju reaksi untuk magnesium ya, berkurangnya magnesium selama 1 menit sebanyak 2 gram, itu lajunya adalah 0,033 gram per detik. Nah, berikutnya cara kedua. Cara kedua, kita tahu bahwa tadi kita sudah pernah singgung di pendahuluan bahwa reaktan ya, kita terlihat di sini itu terdiri dalam contoh ini dari 2 komponen ya, ada yang warna pink dan warna biru, ini 2 komponen. Kemudian kedua reaktan ini, kedua zat ini akan bereaksi dan kita akan hitung dalam setiap satuan waktu. Kita perhatikan di sini bahwa reaktan itu akan bereaksi
dengan susunan seperti ini ya. Kemudian ketika dia bereaksi, maka dia akan menghasilkan produk dengan susunan yang lain. Nah, perhatikan sebelumnya bahwa reaktan itu sebelumnya adalah jumlahnya ya, kita seperti ini lihat. Kemudian ketika dia bereaksi, maka dia berkurang reaktannya, kemudian berubah menjadi susunan produk yang baru dengan susunan yang baru. Jadi kita lihat bahwa reaktan itu selalu berkurang, sementara produk itu bertambah ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian kita perhatikan lagi bahwa setiap reaktan berkurang, maka akan terbentuk suatu produk dengan susunan yang baru. Jadi reaktan itu selalu berkurang, kemudian produk itu bertambah. Begitu juga dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini susunan produk yang baru setelah seluruh reaktan itu dengan ada sisa ya, masing-masing satu komponen itu bereaksi, dan kemudian kita hitung ya, lajunya berapa dalam satuan detik, waktunya dalam satuan detik. Nah, apabila kita tuliskan atau kita gambarkan dalam grafik laju reaksi, di mana garis vertikal itu adalah konsentrasi, yaitu satuannya mol per liter, kemudian garis yang horizontal itu adalah waktu dalam satuan detik, maka reaktan itu kita gambarkan seperti garis, ya seperti ini ya. Jadi reaktan itu jumlahnya terus menurun konsentrasinya dengan berjalannya waktu. Nah, itu berbeda dengan produk. Jadi produk itu jumlahnya bertambah terus dalam setiap satuan waktu. Jadi proses berjalannya reaksi dalam setiap waktu. Nah, inilah kita bisa gambarkan dari pengertian gambaran atau ilustrasi reaksi dari suatu reaktan kemudian berubah menjadi produk yang sebelumnya kita jelaskan ya. Nah, bila kita gambarkan ada persamaan reaksi, misalnya kita tuliskan bahwa reaksinya adalah seperti ini. Jadi ada A tambah BB menghasilkan CC ditambah DD. Setiap huruf kecil itu artinya adalah koefisien ya. Sementara yang huruf besar itu adalah zatnya. Dan sisi kiri atau spesi di sebelah kiri itu kita tahu dia sebagai reaktan. Spesi di sebelah kanan itu adalah sebagai produk ya. Nah, jadi setiap waktu itu reaktan berkurang, maka kita nyatakan laju reaksi itu adalah sebagai pengurangan reaktan persatuan waktu. Ya, kita boleh tulis menjadi pengurangan, perubahan konsentrasi reaktan, perubahannya adalah berkurang, maka dikasih tanda negatif itu untuk menunjukkan bahwa reaktan itu perubahannya menurun atau berkurang terus dalam setiap satuan waktu ya, satuan waktunya, perubahan waktu. Kemudian bisa juga dinyatakan karena ini dalam dalam konsentrasi jumlahnya, kita menyatakannya dalam satuan molar ya per detik. Kemudian untuk produk, maka kita bisa nyatakan juga laju reaksi itu dalam setiap penambahan produk persatuan waktu. Sama seperti tadi, maka kita tuliskan perubahannya bertambah, perubahan konsentrasi produknya bertambah dalam setiap satuan waktu. Jadi setiap perubahan satuan waktu, kemudian satuan konsentrasi itu yang kita gunakan adalah molaritas dan waktunya dalam satuan detik. Ya. Nah, definisi dari laju reaksi atau V reaksi itu adalah, kalau seperti ini persamaan reaksinya artinya adalah setiap 1/A, ya dinyatakan dengan 1/A, setiap perubahan berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Nah, ini kita ingat bahwa A itu adalah koefisien sama dengan 1/B, ya 1/B itu untuk reaktan zat B, berkurangnya konsentrasi B dalam setiap perubahan waktu, dan seterusnya juga sama, berarti untuk produk adalah 1/C. Nah, di sini perubahannya adalah bertambah konsentrasi C setiap perubahan waktu, atau sama juga dengan 1/D, koefisien dari zat D ya, setiap perubahan bertambahnya konsentrasi D dalam setiap satuan waktu. Gitu ya. Nah, ini juga adalah termasuk definisi dari laju reaksi. Ini adalah menentukan laju reaksi cara kedua. Kita perhatikan bahwa kita tahu tadi bahwa setiap perubahan dari berkurangnya A, konsentrasi A, zat A terhadap satuan waktu itu adalah VA.
ya. Jadi kita tulis ini tetap 1/A, kita tulis ini adalah VA, ya, berarti laju reaksi dari zat A sama dengan 1/B, ya, dikali VB sama dengan 1/C dikali VC sama dengan 1/D dikali VD, ya. Jadi ini adalah lajunya. Jadi perubahan konsentrasi dalam setiap satuan waktu adalah laju reaksi. Tadi kita lambangkan dengan V, ya. Kalau untuk zat A berarti VA. Nah, kita akan lihat bagaimana kita akan membandingkan, ya, VA artinya laju A terhadap laju B. Ini adalah salah satu contoh, ya. Nanti juga bisa dihitung, dilakukan juga untuk C dan D sebagai produk atau antara A dengan C atau B dengan D dan seterusnya, ya. Ini adalah caranya bagaimana kita membandingkan laju reaksi suatu zat terhadap zat yang lain dalam suatu persamaan reaksi. Kita tuliskan berarti secara matematik VA sama dengan 1/B VB dibagi, ya, dibagi ini berarti dibagi 1/A. Gitu. Ini adalah matematis, ya. Di sini sudah penjelasannya secara matematis. Kemudian kita ubah juga menjadi sama dengan 1/B. Jadi kita lihat di sini, ya, sebelumnya ini adalah kita ubah secara matematis. Ini boleh juga kita tulis menjadi 1/B VB dikali A/1. Sehingga kita dapatkan bahwa VA adalah A/B dikali VB. Nah, kita perhatikan di sini A dan B ini adalah koefisien dari masing-masing zat, ya. Jadi untuk mengetahui berapa laju A itu adalah koefisien A dibagi koefisien B dikali laju dari reaksi dari zat B, ya. Jadi laju reaksi A adalah koefisien A dibagi koefisien B dikali laju reaksi dari zat B. Nah, kita lihat contoh, ya. Kita akan terapkan penjelasan barusan dalam sebuah contoh. Misalnya kita punya laju reaksi terhadap NO2 sama dengan 4 molar per detik. Ini dalam satuan konsentrasi per waktu. Tentukan laju reaksi pada reaksi 2NO2 gas menghasilkan 2 NO gas tambah O2 gas. Pertanyaannya adalah laju reaksi terhadap NO, ya, karena yang diketahui adalah laju reaksi NO2 atau VNO2. Ditanyakannya adalah VNO dan VO2. Kita gunakan penjelasan sebelumnya, yaitu di sini, ya, kita gunakan di sini. Lihat bahwa dalam persamaan reaksi itu diketahui bahwa koefisiennya NO2 adalah 2, NO adalah 2, kemudian oksigennya adalah 1. Kemudian laju reaksi NO2-nya adalah 4 molar per detik. Perhatikan ketika kita akan menjawab berapa laju reaksi NO atau VNO, maka kita perhatikan dulu di sini koefisien kita bandingkan antara NO dengan NO2, yaitu 2 berbanding 2. Maka kita dapatkan VNO adalah sama dengan 2/2, seperti tadi, ya. Jadi koefisien NO dibagi koefisien NO2 yang diketahui, dikali VNO2, karena NO2 V-nya yang diketahui, ya, lajunya. Jadi 2 koefisien dari NO dibagi koefisien dari NO2. Maka kita dapatkan VNO adalah 2/2, ya, dikali 4. Jadi hasilnya 4 molar per detik. Jadi laju reaksi berkurangnya NO2 itu adalah sama dengan laju reaksi bertambahnya NO, karena koefisien mereka sama-sama, yaitu 2 berbanding 2 atau 1 berbanding 1, sehingga laju berkurangnya NO akan sama dengan laju bertambahnya NO, gitu, ya. Laju berkurangnya NO2 akan sama dengan laju bertambahnya NO. Berikutnya adalah untuk VO2 dengan cara yang VO2, ya. Jadi laju reaksi O2 dengan cara yang sama tadi, maka kita bandingkan koefisien dari oksigen yaitu 1 dibagi dengan koefisien dari NO2 yaitu 2, ya, dikali dengan laju reaksi dari NO2, sehingga kita dapatkan 1/2 dikali 4 molar per detik sama dengan 2 molar per detik. Jadi laju bertambahnya gas oksigen itu adalah setengahnya dari laju berkurangnya gas NO2 atau setengahnya dari laju reaksi bertambahnya gas NO, karena perbandingannya adalah 1 berbanding 2 dan berbanding 2. Jadi laju reaksi juga dipengaruhi oleh koefisien. Ini adalah cara menentukan laju reaksi dengan cara kedua.
Ya, demikianlah penjelasan tentang laju reaksi, ya, definisi dan pengertiannya. Sampai jumpa kembali pada penjelasan kimia materi berikutnya. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.